Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir malam ini. Malam ini kita akan membahas tentang AMI Broker. Aku akan mencoba menjelaskan mulai dari yang simple dulu, jadi biar yang kelas basic nggak terlalu kejauhan gitu ngejarnya. Jadi aku juga menjelaskan apa itu AMI Broker, kemudian fungsinya, manfaatnya, dan bagaimana cara penggunaannya. Oke, aku akan share screen dulu ya. Tadi sore aku udah share file berupa PDF. Nanti kalian kalau misalkan mau baca-baca ulang lagi bisa dilihat, dibuka di masing-masing channel yang udah aku share tadi. Kak Irwansa, matanya kok seperti habis nangis ya. Ini karena pakai snap kamera, jadi karena saya males dandan, jadi saya pakai snap kamera. Ngeliatin aja sendu. Enggak habis mandi ini. Oke. Uh, jadi malam ini saya akan membahas tentang apa itu AMI Broker, kemudian setup apa aja yang kita perlukan untuk menginstal AMI Broker ini. Kemudian aku akan menampilkan juga tampilannya kayak gimana, sama fungsi AMI Broker itu apa. Dan tema utama malam ini adalah tentang AMI Broker Formula Language. Kita akan mencoba membaca dan mengutak-atik atau mengedit AMI Broker Formula Language atau biasa kita kenal dengan nama AFL. Oke, yang terakhir kita akan praktek edit AFL. Oke, yang pertama, AMI Broker. Aku yakin teman-teman di sini udah pada tahu tentang AMI Broker karena kita udah sering banget kan ngejelasin. Terus aku juga sering di YouTube aku suka screening. Terus banyak yang nanya, Kak pakai chart apa sih gitu. Nah, aku menggunakan chart ini yaitu AMI Broker. Jadi AMI Broker itu adalah software yang terpisah ya. Jadi AMI Broker ini bukan broker atau sekuritas yang biasa ada di Indonesia kayak iPod, Mirai, Philips, itu bukan. Jadi AMI Broker ini terpisah. AMI Broker ini adalah sebuah software charting yang menurut aku tuh sangat powerful. Karena kita bisa memasukkan rumus atau AFL itu ke dalam AFL tersebut dan menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan AMI Broker ini adalah program yang berjalan di sistem Windows. Tetapi kalau bagi pengguna Mac, seperti tadi di awal Pak Sunu sempat ngobrol-ngobrol singkat dengan Mbak Titi juga sebagai pengguna Mac. Bagi pengguna Mac bisa memakai AMI Broker ini dengan software paralel. Nah, nanti kalau teman-teman mau tahu linknya, nanti akan dibagikan di grup di Telegram ya. Nah, kemudian untuk setup-nya, yang pertama ya, yang pasti kita harus install dulu kan, install AMI Broker. Kemudian untuk yang di Mac kita juga harus install Parallel. Dan untuk AMI Brokernya sendiri itu ada, ya sebenarnya disarankan kita beli yang original. Kemudian kalau belum mampu, kita bisa menggunakan dua alternatif, yaitu menggunakan AMI Broker trial-nya atau menggunakan yang paling kasta paling bawah, menggunakan AMI Crack kasta paling bawah. Jadi ya masing-masing tentu punya kelemahan ya. Kalau beli original harganya mahal, yaitu 6 jutaan kurang lebih. Kemudian kalau AMI Broker Trial ada masa waktunya. Jadi kayak kalau nggak salah ada masa waktunya, tapi ada juga yang orang bisa make nggak ada masa waktu berakhir, tetapi di AMI Broker Trial itu nggak bisa nge-save gitu. Ada kekurangannya lah. Nah kemudian untuk yang AMI Crack ini sebenarnya mirip kayak ya mirip, namanya juga crack-crackan ya, namanya juga palsu, dimirip-miripin sama original dan nggak ada masa berakhirnya, cuma seringkali ada error, sering crash juga, dan di beberapa sekuritas kayak Jasa Utama Kapital dan di Henan itu kedetek kalau kita menggunakan AMI Broker yang bukan original gitu. Jadi tadi di awal juga sempat kita bahas ngobrol-ngobrol singkat. Selama ini sih so far yang sekuritas yang crackable, jadi yang masih aman kalau kita pakai crack itu Philips Sekuritas.
Jadi kalau jasa utama kapital itu ngedetect dengan cepat. Ini siapa nih? ACC aku nih. Oh, ACC apa ini maksudnya Surya? ACC aku nih. Oke. Nanti kalau kalian tertarik dengan salah satu sekuritas yang tadi aku bilang, nanti bisa baca-baca di Perpusbot. Di sana ada review juga tentang berapa sih biaya minimal depositnya, kemudian menghubunginya, fee-nya juga berapa. So far sih aku udah berapa ya, sekitar 3 tahunan lebih aku pakai Philips, cukup puas. Jadi dari segi aplikasi ProTradernya juga oke, kemudian juga data nggak terlalu nge-lag, ya cukup recommended lah dibanding kalau jasa utama kapital aku emang dari awal nggak tertarik karena dari segi tampilannya agak kurang user friendly menurut aku. Kak Ipul, kalau yang di website Ami Broker itu trial ya Kak, trialnya berapa lama? Iya, kalau yang di website Ami Broker itu trial. Saya kurang tahu untuk yang trial itu berapa lama. Mungkin ada teman-teman lain di sini yang bisa memberikan info karena saya belum pernah saya pakai Ami Broker dari yang dari websitenya Ami Broker itu. Mungkin ada anak-anak percepatan yang udah sebelumnya pernah pakai, yang waktu didampingin sama Pak Noris. Boleh tahu berapa lama maksimal menggunakan trialnya? Saya pakai yang RC, namanya RC, tapi belum pernah expire sih. Jadi nggak ada masukan. Yang kalau downloadnya di website Ami Broker nggak Pak? Yang di www.amibroker.com. Oh bukan, Oh itu versi bukan. crack namanya. Yang itu crack. Kalau saya RC, rilis candidate. kenapa? Versi rilis candidate itu nama RC. Oh oke. Bukan yang final. Tapi selama ini saya lihat biasa aja, nggak ada keanehan, lancar semua. Oh oke. Oh oke, Surya tadi udah masuk tadi login ke laptop perlu ACC. Oh oke. RHB bisa menampilkan data feed nggak Kak? Kalau JC kayaknya belum bisa pakai data feed. Kalau RHB belum bisa connect ke Ami Broker. Jadi ada 3 sekuritas yang bisa connect. Ada Henan, ada Jasa Utama Kapital atau JUC, dan ada Philips atau ProTrader atau POMS istilahnya ya, istilah yang dikenal. Oke, lanjut ya. Nah, untuk persiapan selain kita install Ami Broker, kemudian kita butuh data feed, kayak data feed yang tadi saya bilang ya. Ada dari sekuritas, ada tiga sekuritas. Ada juga pihak ketiga, jadi kita juga bisa beli nih. Kalau misalkan aku nggak mau pakai POMS, aku nggak mau pakai Henan, aku nggak mau pakai JUC, aku mau beli aja data pihak ketiga itu juga bisa. Kemudian bisa juga manual. Jadi kalau manual itu setiap end of day atau setiap selesai jam bursa di atas jam 4 sore, ya sekitar jam 5, jam 6, itu kita manual import datanya melalui import ASCII gitu atau import TST. Cuma memang ribet banget karena kan kita harus setiap hari ngimport manual gitu loh, dan kita nggak bisa pakai secara real time. Jadi pada waktu jam trading itu kita nggak bisa tahu pergerakan harga tuh nggak tahu. Tapi kalau yang misalkan kita termasuk investor atau nggak terlalu day trading juga, misalkan kita tradingnya tuh untuk jangka panjang, ya fine-fine aja. Swing trader pun juga bisa kita pakai data feed secara manual. Jadi malam hari kita analisa, kemudian besoknya baru eksekusi atau 2 harinya tuh masih oke gitu. Ya kembali lagi ke style masing-masing ya dari teman-teman. Mungkin masih banyak kendala user Ami Broker database-nya nggak bisa connect dengan ProTrader. Iya, masih banyak ya. Kalau saya so far sih nggak ngalamin. Laptop suami saya sempat mengalami, terus install Microsoft FrameNet 3.5 gitu, mau sih connect. Dan kalau
install dengan AMI Broker Trial, itu kita milih yang 32 bit. Jadi diturunin, padahal laptopnya sudah 64 bit, jadi saya milih yang 32, itu kedeteksi, nggak ada masalah. Update chart EOD itu per hari ya Kak. Kalau yang mulai baru pertama gimana ya, mau update data minimal 3 tahun ke belakang sampai dengan hari ini. Iya, jadi per hari. Kalau misalkan baru pertama kali, kita harus ngambil datanya juga selama data 3 tahun. Nanti rata-rata tuh di website atau di MyList atau di grup Telegram ada namanya data 408. Terus kalau di website itu ada Weebly apa gitu. Di Perpus itu udah ada sih, udah sempet saya berikan linknya. Itu udah ada bentuk ekstrak gitu. Jadi data selama 1 tahun udah diekstrak atau ya kita tinggal masukin aja tahun 2020, 2019, 2018, terus sisanya yang 2021 manual. Karena kan belum diekstrak tuh kadang. Ada yang bulan Januari aja yang baru diekstrak, ada yang baru terus kemudian bulan Februarinya belum diekstrak, ya kita manual masukkan per hari. Jadi tanggal 1, 2, 3, 4 sampai dengan tanggal 26 kemarin gitu. Memang agak ribet sih kalau baru setup pertama untuk data feed yang manual. Tapi kalau udah masuk datanya selama 3 tahun, terus nanti tinggal setiap harinya ya tinggal masukin 1 harian itu aja. Nanti untuk praktek manualnya mungkin besok kali ya, hari Senin atau Selasa deh di grup basic ya, sembari jalan. Nanti dibantu juga sama teman-teman yang lain. Oke, next. Pak Wancas, ya, kenapa? Silakan. Ini saya mau tanya, misalnya saya kan sudah link POEMS-nya itu dengan AMI Broker. Berarti kan saya sudah ada data feed, sudah ada data di AMI Broker saya. Terus seandainya saya mau ekspor data itu bisa, misalnya itu kita posting di perpustakaan atau di mana sebagai data feed untuk kawan-kawan yang lain. Bisa, udah bisa. Jadi kalau Bapak udah punya AMI Broker, udah punya Philips, tinggal di-connect kan, di start plugin, udah bisa, udah siap ekspor dan punya AFL-nya pastinya ya, udah punya AFL ya udah bisa untuk melakukan ekspor. Terus Bapak screenshot misalkan di grup atau apa ya bisa banget. Bukan screenshot datanya, data sahamnya, data emiten itu yang sudah diambil oleh AMI Broker untuk yang 3 tahun atau 4 tahun itu kita simpan atau kita pakai untuk yang lain gitu datanya. Data feed-nya itu bisa nggak kita ekstrak dari AMI Broker? Oh, enggak. Atau dia hanya bisa menerima dari POEMS doang, nggak bisa disimpan sendiri? Iya, betul. Kalau dari POMS khusus untuk POMS aja nggak bisa. Kalau apa namanya? Saya nggak mungkin Bapak maunya bikin manual gitu ya, mau bikin kayak manual supaya orang lain bisa import Bukan. gitu. Gini, benar. Jadi kan mungkin kita ada teman-teman yang nggak bisa nge-link live, kan? Kalau saya kan bisa live, jadi sampai misalnya hari terakhir tuh bisa saya live. Jadi data itu sampai hari terakhir kan ada. Nah, data ini dari emiten ini kita kita impor, lalu kita ekspor dalam bentuk data feed, jadi bisa dipakai secara offline oleh teman-teman yang AMI Brokernya nggak nge-link gitu, yang perlu data feed. Saya rasa sih. Paham ya? Iya. Ya itu bentuknya gini sih, kayak bentuk data TXT gitu jadinya. Database-nya itu kita ekspor. EOD. Iya, bikin data The EOD. whole-nya Pak, dari misalnya selama 5 tahun sampai hari terakhirnya. Iya, cuma bikin formatnya itu juga ini sih apa? Saya juga nggak tahu cara ekspornya gimana. Gini Mbak Rizka, maksudnya gitu. tadi kan Mbak Rizka ada bilang, ada juga provider yang memberikan data feed kan secara online dan kita impor ke dalam AMI secara offline juga. Ada kan? Data Ada feed. kayak data Pak Husni gitu, dia dalam satu hari dua kali biasanya dia. Iya, jadi begini, yang AMI saya ini kan sudah menerima data feed dari POEMS.
berarti kan di AM ini datanya sudah lengkap sampai hari terakhir tadi misalnya gitu. Data yang saya punya ini bisa nggak saya ambil, saya simpan gitu kan, untuk dipakai secara offline, dijadikan dia sebagai data feed. Maksudnya AMI itu bisa nggak dia mengekspor Gini, data feed? membantu menjawab Pak ya, Pak Vanzas. Jadi untuk aplikasi AMI Broker yang menggunakan plugin, maaf tadi saya baru dari luar. Menggunakan plugin, itu dia menggunakan sinkronisasi data antar perangkat. Jadi kalau Bapak mau mengeksplor data hasil plugin itu ada di file program file, di folder AMI Broker dan data. Itu hasil ekstraknya itu dari situ, tapi tidak berupa file yang bisa diekspor ke AMI Broker yang offline. Beberapa penyedia data di end of day, mereka benar-benar mengambil langsung dari penyedia data di BI yang mereka compile dan kemudian dikemas, tanda kutip dijual atau disebarkan menggunakan data menjadi data end of day. Jadi bukan dari AMI Broker yang diekstrak keluar. Karena AMI Broker sinkronisasi datanya melalui plugin tadi kan Pak. Kayaknya kalau plugin itu kan ada DLL gitu kan Pak. Nah itu Benar. sinkronisasi data perusahaan dari aplikasinya, kemudian dari data feed penyedia sumber datanya kayak gitu. Secara retail atau secara pribadi individu tidak bisa melakukan proses seperti itu, kecuali institusi yang sudah punya hak. Karena kalau Bapak masuk ke situsnya BI, mereka menyediakan. Dari BI sendiri menyediakan Anda mau supply data seperti apa. Gitu kita bekerja sama dengan mereka. Nah, penyedia jasa ini yang kemudian meretailkan kembali datanya menjadi file EOD, bisa berupa teks, bisa berupa CSV, dan segala macam service yang lain seperti itu. Oke, makasih Pak, makasih Pak Rizka. Oke, lanjut. Ya, makasih Pak Mancas. Ya, oke lanjut ya. Kemudian untuk selanjutnya setelah AMI Broker udah kita install, data feed ada, misalkan kita pakai yang gampang, oke lah data feed dari ProTrader. Kemudian yang terakhir adalah kita butuh namanya AMI Broker Formula Language untuk bisa mengeluarkan chartnya. Nah, AFL itu bisa banyak dicari di internet atau bisa juga dari grup-grup pun juga banyak yang memberikan AFL, baik itu yang AFL premium atau AFL yang basic. Nah, kemudian masing-masing trader itu juga memiliki trading system atau mempunyai setup. Misalkan, aku tuh mau beli saham kalau kondisi sahamnya tuh yang kayak gimana gitu. Misalkan kalau saham ini sudah di atas MA50-nya atau MA100 atau MA200 atau MA200 plus ditambah dia dengan CCI-nya sudah berada di area sekian gitu. Nah, itu semua bisa banget AMI Broker ini menjawab semua kebutuhan kita gitu. Nah, sekarang malam ini kita akan mencoba untuk membuat AFL yang simple. Nah, kalau yang masih baru kayak kelas-kelas basic, nggak perlu pusing juga. Oh, juga AFL ini kalian bisa dapat banyak dari internet tuh, kalian bisa dapat banyak. Tapi kalau mau expert, mau tahu caranya ngubah minimal dikit-dikit aja ngubah warnanya supaya lebih menarik. Nah, itu aku akan jelasin malam ini. Nah, ini salah satu tampilannya. Tampilan dari AMI Broker mungkin terlihat kecil ya. Sebentar, aku share di... Nah, ini salah satu AFL. Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Oke, kelihatan ya. Oke. Salah satu AFL, kemudian dari AFL itu kita bisa mengeluarkan hasil berupa explore. Nah, kalau explore-nya itu di bagian sini, nanti akan keluar kode-kode saham berdasarkan syarat apa yang kita masukkan tadi. Misalkan di atas MA20, kemudian harga open-nya sama dengan harga low-nya. Ada value-nya juga. Value itu jumlah lot yang terjual atau kebeli, kemudian dikali dengan harga. Nah, value yang di atas 1M misalkan. Misalkan kita mencari saham yang value-nya di atas 1M, nah, keluarlah hasilnya. Jadi kayak AMI Broker ini akan meracik dan mengeluarkan screening berdasarkan dengan apa yang sudah kita masukkan ke dalam rumus. Nah, di sini aku membuat rumusnya kalau harga di atas MA20 dan ada gap, kemudian liquid dan juga bullish. Bullish itu artinya yang ini harga opennya sama dengan harga low-nya. Setelah kita screening, kita klik explore, keluarlah kode-kodenya kayak gini. Begitu. Jadi kayak
ringan banget daripada kita nggak punya AMI broker kan kita bingung kan, aduh hari ini beli saham apa ya, ada banyak banget, ada 700 emiten ya sekarang kan, pusing kalau kita nggak bisa men-screening. Minimal kalau kita udah punya setup, misalkan aku mau masuk kalau sahamnya begini gitu kan, cuma tinggal milih 5. Kita mau beli 1, kita milih 5 kan lebih gampang dari 5 pilihan gitu. Oke, ini fungsi AMI broker ya. Jadi untuk menampilkan chart yang pertama, kemudian screening atau menyaring saham-saham berdasarkan syarat yang udah kita masukkan, seperti yang saya bilang barusan. Nah, kemudian fungsi yang nggak terlalu banyak orang pakai, tapi sebenarnya bisa, itu adalah melakukan backtest atau mengevaluasi sebuah strategi atau trading system. Jadi tujuannya biar tahu win rate-nya itu berapa. Tetapi kalau saya pribadi, saya nggak terlalu percaya. Saya nggak terlalu berpatokan pada yang namanya win rate. Karena kadang-kadang kan namanya juga AMI broker ini kan robot. Jadi kita mengeluarkan screening kayak tadi kan. Oke, saya balik ya. Misalkan screening kayak gini. Nah, kalau kita mau pakai backtest, mereka tuh hasil backtest itu langsung mengambil dari yang teratas, misalkan BBTN ini. Padahal dalam kenyataan sehari-hari kan kita juga kalau mau beli saham nggak yang langsung beli gitu aja, nggak yang langsung semua yang masuk di sini kita beli gitu. Kita analisa dulu satu persatu mana yang kira-kira masih bagus untuk kita beli, itu yang kita ambil gitu. Tapi ya minimal dengan adanya backtest itu setidaknya kita tahu bahwa oh trading system kita tuh menghasilkan sekian persen kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, topik utama malam ini kita akan membuat AFL simple, yaitu mulai dari AFL untuk moving average. Nah, jadi yang belum tahu indikator moving average, jadi moving average itu adalah harga rata-rata. Misalkan kita mau menghitung moving average 5, berarti kita menghitung harga yang terjadi selama 5 hari. Nah, misalkan kemarin nih hari Jumat, harga close-nya, kita rata-rata biasanya menghitung dari harga close. Misalkan waktu hari Jumat, harga close-nya itu di harga 1.000. Kemudian hari Kamis itu close-nya di harga, sebentar saya buka kalkulator deh. Misalkan waktu hari Jumat close di harga 1.000, kemudian hari Kamis close di harga 900, sebelumnya hari Rabunya 800, hari Selasa 700, hari Senin 600. Nah, ini moving average simple itu kita hanya tinggal menjumlahkan kemudian membagi jumlah hari. Nah, itulah yang disebut dengan simple moving average. Jadi sampai dengan hari Jumat kemarin, moving average 5-nya berada di angka 800. Nah, misalkan ini anggap aja candle yang tadi. Nah, kemudian nanti dari rumus tadi, itu kita bisa mengeluarkan garis, dan itu kita perintahkan dengan nama plot kalau di AMI Broker. Nanti akan, jadi pada saat di harga 800, AMI Brokernya itu akan keluar garis gini, seret. Nah, itu artinya garis ini mencerminkan harga rata-rata selama 5 hari. Kayak gitu. Sampai sini paham? Layarnya belum berubah. Masih, ya, topik utama malam ini adalah AFL gitu ya? Iya, masih AFL. Oh ya, kirain sudah di AMI Broker. Belum berubah. Kok belum berubah? Oh, belum ya? Share screen-nya itu belum berubah, Kak. Masih Terakhir, di topik utama itu. Style-nya di situ. Oh. Oke, gue coba stop share ya, terus ulang lagi ya. Oh, oke, aku tahu, aku paham. Soalnya tadi aku pilih untuk ini, waktu aku share pertama tuh nggak pilih share screen keseluruhan, tapi PowerPoint-nya aja. Oke, sekarang gimana? Udah muncul? Aman-aman. Mantap. Oh, oke. Oke, sorry. Jadi yang tadi misalkan 800 kan, nah hasil dari yang hitung-hitungan tadi, nah nanti di garis 800 itu akan keluar garis seperti ini. Nah itu namanya kita plot.
Kalau di contoh saham ini, saham BBTN, ini kita menggunakan MA20. Di sini juga udah ada tulisannya. Dengan MA20, ini adalah waktu hari Jumat terakhir, MA20-nya di 1843. Artinya apa? Harga saham BBTN ya. BBTN di hari Jumat ini masih jauh dari MA20-nya. Artinya ya saham ini bullish kayak gitu. Nah, kalau rata-rata nih, kalau kita mau pakai setup dengan menggunakan MA20, kita masuknya itu di sini. Jadi ketika saham ini sempat turun ke bawah MA20-nya, kita beli pada saat saham ini sudah break atau sudah menembus ke atas. Nah, kita belinya di area di sini. Kita beli di sini, kemudian terus kita hold sampai nanti tergantung ya apakah mau melakukan trailing stop berdasarkan kita menunggu sampai harga naik aja terus dan menjual ketika harga sudah tidak sanggup untuk melanjutkan kenaikannya. Nah, itu namanya trailing stop. Kalau misalkan teman-teman menentukan dengan target profit simple, misalkan beli di harga segini 1.855, kemudian menargetkan 3% atau 5%, nanti kan akan terjual pada saat di 5%-nya gitu. Oke, lanjut ya. Ini agak susah untuk balik-baliknya. Jadi aku manual aja deh share screen-nya. Oke, sekarang kita akan praktek. Kalian boleh sembari buka AMI Broker. Kalau yang udah siap dengan AMI Broker, kalau yang belum, nggak apa-apa. Kita nonton saya mengedit-ngedit sedikit. Kemudian kalau teman-teman yang udah siap dengan AMI Brokernya, kita akan latihan bareng. Oke, jadi step yang pertama, kita buka dulu. Nah, di AMI Broker itu sudah ada ruangan yang kita sebut dengan editor. Jadi kita mukanya dari ini ya, dari klik analisis, kemudian pilih formula editor. Oke, saya buka AMI Brokernya. Lebih jelas dibuka di sini kan ya. Ini kita masuk, kalau versi saya lebih suka masuk lewat sini. Analisis, kemudian formula editor. Nah, nanti tampilannya kayak notepad gini. Ini adalah bidang untuk kita membuat AFL. Oke, gimana? Bisa diikutin? Bisa, oke. Oke, lanjut ya. Lanjut website. Oke. Nah, untuk yang pertama, itu kita masukkan dulu untuk rumus price-nya. Untuk rumus price, sebentar, saya udah sempat bikinin, jadi tinggal saya copy, saya taruh di komen ya. Nah, ini teman-teman kalau mau copy paste ada di kolom komentar saya. Kalau dari kolom komen bisa kan ya di copy ya. Ini teman-teman copy kemudian masukkan ke layar yang kosong ini, ke formula editor di sini. Saya sudah masukkan ke Bisa, dalam. sip. Bisa ya? Oke. Ini di copy, kemudian masukkan di sini. Nah, ini fungsi ini itu untuk ngeplot chart, nanti bentuknya itu seperti ini. Kalau ini udah, kita isi nama ya, AFL 3 misalnya. Atau AFL praktek atau apa, bebas judulnya. Kemudian yang setiap kali kita menaruh rumus, itu kita jangan lupa untuk ini, verify syntax.
Tujuannya tuh supaya kita ngecek apakah ada error atau sudah tidak ada error. Kalau udah, kita save. Klik tanda ini. Tanda, apa namanya? Disket. Tanda save. Nah, kemudian kita klik 2 kali ini AFL 3. Tik-tik gitu. Nanti akan masuk di sini. Tampilannya masih seperti ini. Sorry, ini namanya masih 3MA ya. Oke, teman-teman udah? Udah sama? Buat yang lagi praktek, udah sampai sama? Keluar chartnya? Sebentar, Sudah, di sudah. sini AFL3 aku kok nggak kelihatan ya? Oke, bisa di share screen. Saya coba stop share. Ini entar aku sebenarnya pakai iPad, tapi ininya pakai Mac bentar. Oke. Gimana caranya stop video? Bentar. Switch kamera. Ini ya. Itu ini copy paste. Ya. Paste. Habis itu cek right, ini cek. Habis itu perlu apply nggak ya? Save. Iya, di Yang kecil ini ya. benar. Save. Habis itu kita close atau kita ketik ini? Enggak, di save aja terus udah gitu di minimize Oh, minimize. untuk Habis ngeliat. itu kita cari di sini kan? Oh Kok iya nggak benar. ada di Ini nih benar 3, masih namanya 3MA di bawah. Sorry, aku salah. Ini yang paling bawah ini. Titik yang paling bawah. Yang panel paling bawah itu AFL kamu. ini. Yang ini. Hitam, bawah hitam kotak itu loh. Yang bawah yang kotak. Bawah Kotak hitam. Yang Ini. kotak Kanan, itu. kanan. Kanan. Geser kanan. Iya, lagi turun lagi. Yang hitam. Yang Ya, hitam. itu yang Kotak hitam. mouse-nya. Ini. Bukan, lagi ke atas. Ya. Atasan dikit. Ya itu. Yang ini benar, bukan? Ya, Iya, iya. iya Yang di bawahnya ditunjukkan ini ya? volume. Di bawahnya volume. Bawahnya. Yang ada Paling bawah itu. lilin-lilin hijau merah itu deh. Oh, ini. Sheet ini, bukan? Mana ya aku bingung. Ya itu. Itu yang kelihatan. Nah, itu tuh yang di mouse itu udah 3 Oh, FL. sheet 8 ini. FL kok nggak ada tulisannya FL, sayang. Oh my god, aku bingung. Enggak. Oke. Ulang. Ayo, udah, Aku ulang. Bentar. Oke. Gini. Coba Mbak Rizka ditunjukin langsung di layarnya. Laptop Mbak Rizka mungkin poinnya Ya, kan oke. langsung cepat. Sebentar. Nah, ini sheet ini nih boleh di mana aja, boleh sheet 1, 2, 3, 4. Nah, kebetulan nih aku pakai sheet 14 kan. Jadi pada waktu itu kalau kita ngeklik AFL yang tadi itu akan otomatis masuk ke sheet yang lagi aktif gitu. Oh, berarti masuk yang ke sheet yang baru ya? Iya, masuk sheet yang Berarti lagi sheet baru. 8. Di aku 8 berarti ya? Iya, boleh. Kalau yang udah ada itu di close aja, ini kayak gini, klik kanan. Terus di close. Nah, itu nanti dia akan menghapus sheet yang udah ada. Ini klik kanan, terus nanti close gitu. Oke. Berarti punya aku bener yang ini berarti ya? Oke. Benar. Bener, oke. Sip, thank you. Iya. Gimana yang lain? Oke, lanjut. Lanjut ya. Oke. Saya. Oke, lanjut. Oke, next. Terus kita akan memasukkan, sekarang price-nya udah, tinggal kita memasukkan rumus untuk MA. Terus sebelumnya aku mau ngasih tahu struktur dulu nih. Struktur untuk AFL itu ada yang namanya garis 2 gini, 2 miring. Nah, itu kalau kita nulis itu artinya kita nulis komentar. Jadi nggak apa-apa kita kalau ada tanda 2 gitu, /2, kita bebas tuh mau ngetik apa aja. Dan nggak perlu diakhirin dengan tanda karakter. Kemudian kalau untuk rumus, itu harus dimulai dengan kayak gini, kayak underscore gitu. Underscore.
Terus kita kasih section. Nah, untuk setiap rumus itu harus diakhiri tanda ini titik koma. Nah, jadi ini struktur utama dari rumus AFL. Sebelum kita masuk ke rumus MA. Kayak programming ya, Kak? Iya, jadi kayak programming. Cuma di sini saya juga basicnya bukan orang IT, bukan programming, tapi bisalah sedikit-sedikit ngoprek-ngoprek AFL sesuai dengan kebutuhan kita untuk trading. Nah, ini untuk oke, ini tadi rumus untuk price-nya udah teman-teman masukkan. Kayak gini. Nah, sekarang oke, ini untuk rumus MA20-nya. Lanjut ya untuk MA20. Sorry. Ini MA20. Aku taruh di kolom chat. Aduh, lihat HTML. Pusing duluan. Udah sampai mana, Kak, pusing? Oke, ini untuk MA20-nya. Ini di-copy dulu tulisan yang MA20 sama dengan itu ditulis. Oke, sekarang aku juga akan menulis manual ya di sini ya. Nah, tadi oke di sini. Kak, Ya? yang sampean ngecat itu kayaknya direct misalnya ke aku doang nih. Yang MA20. Oh iya ya. Oh iya. Sorry. Belum masuk everyone. Arif, itu formulanya ada di itu apa namanya PowerPoint ya? Di PowerPoint ada, sama di chattingan ini aku masukin nih di kolom komentar chatting nih. Itu juga bisa langsung di copy MA20 sama dengan ini nih. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Chattingan di sini nggak kelihatan di share screen ya? Nggak bisa, kalau Kak Titi kan dia sebenarnya pakai iPad, tapi aplikasinya di Mac. Jadi nggak bisa copy paste nyambung. Oh, oke. Di PowerPoint ya? Titi berarti bisa buka di PowerPoint? Iya, ada. Di PowerPoint, copy paste di PowerPoint. Tapi PowerPoint bisa di copy nggak ya? Bisa ya? Oh, bisa ya? Bisa. Oke. Di bagian mana tadi? Ya, di sini nih. Kan sorry, ini aku MA200. MA-nya ganti MA20 ya. Untuk Titi di PDF tadi aku salah, MA200 sama dengan judulnya ganti MA20 sama dengan. Siap. Oke. Setiap selesai langsung apply, ya betul. Ya. Jadi selesai naruh rumus itu langsung ini syntax error terus apply atau save. Saya ngetik dulu ya, MA20 sama dengan MA, buka kurung. Nah, ini kalau misalkan kita mau menghitung rata-rata dari harga low, itu kita ganti C-nya jadi low. Atau kita bisa ganti jadi high, atau bisa ganti dengan open. Nah, kalau rumus yang umum sih, harga rata-rata itu menghitung dari harga close-nya. Jadi kita pakai C, kemudian durasinya 20. Setiap kali menulis rumus selalu jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Nah, ini MA20. Kalau baru MA20 gini aja, di chart itu nggak muncul apa-apa. Karena ini baru perintah aja. Nah, ini kan di chart aku belum ada. Kita harus melakukan plot. Kita tulis plot MA20. Kemudian kita kasih nama. Kalau mau kasih nama selalu dimulai dengan tanda petik. MA20. Tutup lagi petiknya, koma. Nah, ini kalau kita nulis rumus, ini nih di bawah sini kan kayak kelihatan tuh ada kayak formatnya. Nah, kita juga bisa nih ngikutin dari sini. Kemudian kita pilih color blue. Itu khusus AMI 6 ke atas ya, yang 5 nggak bisa. Apa itu? Keluar format? Yang itu, yang bawahnya itu loh. Keluar formatnya itu 6 ke atas, yang 5 manual.
Punya aku Ya, versi garis kali 5 nih. Iya kah? Ini aku nggak ada ya. Oh iya, mungkin Saya kira nggak kurang ingat. kurang amal ibadah karena mungkin. punya Anda bacaan. Bacaan sih. Selesai copy langsung klik apply. Ya, oke. Waduh, Kak Daniel yang expert merendah. Aku kan masih newbie jangan. Kenapa nih Kak Daniel? Kak Gentar, Alam ajarin saya coding ya. Oh, kayaknya udah saling mengenal ya. Udah saling mengenal ya nih ya. Sama-sama di Lampung ya? Di mana tadi? Di Lampung apa Palembang ya? Palembang ya? Palembang. Di Palembang, Kak. Palembang, iya iya. Oke, nih aku Udah terabar bareng, Pak. Wih, mantap. Perasaan baru kenalan kemarin ya, gercep ya. Ya, tapi emang perlu sih, kita itu emang perlu komunitas. Jadi setidaknya kalau kita punya teman satu grup, itu ada penyemangat juga kan. Terus udah gitu, ya kalau lagi weekend kayak gini bisa ngobrol bareng, ketemu lebih bermanfaat kan daripada kita ngomong nggak jelas, daripada kita pergi nggak jelas. Lebih baik kita diisi dengan belajar, ya nggak? Cie, sok bijak banget ya. Oke, kemudian kita plot. Nah, di sini kok nggak muncul? Kok plotan aku nggak muncul? Plot MA20, color blue. Kok malah nggak muncul? Oh, yang ini. Salah, yang ini masih yang lama. Oke, sampai segini ya. Sama ya, punya teman-teman juga segini ya. Yang lain gimana? Saya sampai pol. Sudah. Sudah. Yang cewek-cewek? Cewek-cewek? Ciwi-ciwi? Sudah. Sudah. Yang lain gimana? Titi, Mbak Yuda? Tampilan aku sama punya Haris agak beda ya memang ya. Coba gimana tampilannya? Sebentar gimana start video. Share. Oke. Sebentar switch. Oke. Jadi dia ada 2. Tapi sudah kelihatan sih ini biru. Kelihatan nggak ini biru? Oh, benar. Dia biru gitu sudah. Tapi ini kenapa ada 2 ya? Iya, karena itu bawaan yang asli. Itu klik kanan, close aja yang atas itu. Oh ya, oke. Oke. Aku belum ada Kak, jadi nyimak dulu. Oke, siap. Lanjut ya. Yang Titi itu tinggal di close aja. Udah benar kok itu. Colornya juga ini bisa diganti color yang lain. Misalnya color green lime atau green ya. Green atau apalah. Udah aku blue aja deh biar kelihatan di layar. Oke, next. Nah, sekarang misalkan mau menambahkan suara aku masih terdengar jelas nggak ya? Masih. Soalnya ini laptop aku lagi belum bener banget. Barusan ada gerubuk gitu. Oke, lanjut. Sorry. Nah, misalkan di sini ada Kak di langit yang biru nggak? Di langit yang biru tuh kemarin sempet japri aku tentang rumus VWAP. Ada nggak di langit yang biru? Datang nggak malam ini? Nggak datang ya? Nah, ini kalau misalkan mau memasukkan VWAP, itu boleh rumusnya kayak gini di bawah. Kalau nggak juga nggak usah. Nah, kalau mau menambahkan rumus MA atau EMA yang lain, boleh ditambahkan lagi di bawah. Misalkan mau ngetik MA misalkan deh MA 50. Ini kita bisa tulis di sini. MA 50 sama dengan MA C 50. Titik kurung kayak gini. Kalau mau menambahkan, kalau mau bikin 2 garis atau bahkan lebih, terserah. Riz, belum di screen share screen. Belum ya? Oh, sorry. Iya, lupa. Maaf. Tak kira tempat saya yang ngehangout. Tadi cuma ada profilnya Mbak Titi saya aja. Saya sampai nyariin kemana-mana. Supaya emang belum di-share. Sorry. Dasar Pak Suno langsung
fokusnya ke PP-nya Mbak Titi. Lah, Oke. halaman depannya begitu tadi terakhir. Oh iya. Sama, Pak. Modus. Modus. Sampai lupa aminnya. Iya kan? Ya, ini kalau mau menambahkan garis yang lebih panjang, MA 50 itu harga rata-rata selama 50 hari. Kalian bisa tambahkan lagi nih rumus di bawahnya. Kalau nggak apa-apa. Cukup satu aja. Atau MA 200. Tulis aja MA 200. Lanjutin nih tinggal MA, buka kurung C. Periodenya aja tinggal ganti tuh. Gampang kan? Simple kok sebenarnya. Gimana, mau pakai MA berapa? Mau MA garis MA banyak atau satu aja? Terserah ya, terserah kalian ya. Kalau kalian mau, yang ini boleh tadi. Yang ini aku copyin aja. Kalau untuk EMA juga jadi EMA kan? Iya, kalau untuk rumus EMA-nya EMA, betul. Kayak gini, kayak yang di bawahnya ini. Ya Kak, EMA. untuk tampilin harus pakai plot. Itu ada yang tanya Pak Kak William. Oh iya, Kak William. Kalau mau nampilin tetap harus diplot ulang. Pakai plot lagi, betul. Pakai plot lagi setiap MA. Jadi kalau punya MA 20, MA 50, MA 200. Oke, aku pakai MA 50 deh ya. Sini, masukkan. MA 50. Nah, kemudian kita tulis lagi di bawahnya plot. Sama ya, namanya kita ngambil dari yang ini. Dari yang mau kita plot. Kalau mau nulis nama, ini nggak boleh ada spasi. MA 50, nah baru kita sekarang kalau mau menamakan, kalau ada tanda petik, itu boleh pakai spasi. Namanya misalkan di sini, oke ini pakai spasi, boleh. Yang ini MA spasi 50, tanda petik. Kemudian koma, color-nya bright green. Oke, kalau sudah di save. Oh, kok error, sorry. Titik 2 itu kayaknya tadi. Oh iya, Punya titik Kakak. 2. maaf. Oke, benar-benar. Iya, kayak gini hasilnya. Lagi baru motong nih BBTN. MA 50 ke MA 50 sama MA 20. HK berarti. HK. Oke, lanjut ya. Plotnya Kak Gunawan nih. Plot MA 20 color blue, plot MA 50 color grey, gini bisa? Iya, bisa. Benar. Bisa. Oke, lanjut ya. Gampang kan? Gampang nggak? Gampang sekali. Gampang, bener. Oke. Nah, ini tampilannya. Tampilannya kayak gini ya, udah sama. Terus oke, sekarang tinggal memasukkan syarat buy. Misalkan nih syarat utamanya, kita mau beli jika harga sudah di atas MA 20. Kemudian syarat yang kedua, misalkan ada beberapa syarat nih. Kita mau beli jika harga open-nya itu sama dengan harga low. Nah, ini request-annya Kak Gunawan nih tadi pagi aku ngobrol sekalian benerin laptop. Pak, nanti bikin dong syarat harga open-nya tuh kalau bisa udah sekaligus sebagai harga low. Jadi candle-nya itu nggak ada ekornya ya. Bentuknya tuh nanti jadi kayak entar kita cari. Nah, kayak gini. Kayak gini nih. Syaratnya maunya Kak Gunawan tuh kayak gini. Mau mencari saham yang harga low-nya sama dengan harga open. Nah, itu kita bisa memasukkan syarat. Kemudian syarat berikutnya value. Misalkan value sahamnya, kalau mau saham-saham yang value-nya besar, kalian bisa ngubah. Bisa 5, bisa 10, bisa 3. Ini aku kasih contoh 1M aja. Ini juga requestan dari Kak Gunawan. Terus sekarang kita harus buatkan nih rumus ini, rumus syarat 1
syarat 2, syarat 3 ini ke dalam rumus AFL-nya. Nah, kita masuk lagi. Ini ada syarat tambahan. Nah, kalau mau memasukkan syarat open sama dengan low, itu kita kasih nama nih di sini. Misalkan, bebas sih, nggak harus kata bullish atau apa. Misalkan filter 1 itu juga boleh. Kalau atau menggunakan kata-kata, misalkan bullish itu juga boleh. Bullish sama dengan open sama dengan low. Terus tanda titik koma. Ini syarat yang pertama. Terus syarat yang kedua tadi apa? Harga di atas MA20. Kalau ini mah gampang. Kalau mau beli harga di atas MA20 itu sama dengan nanti C lebih besar MA20. Ya, nanti ada kok, aku tulis juga. Nah, kemudian kalau untuk menentukan value itu yang kayak gini. Ini kalian bisa copy aja. Kita menghitung dari average price-nya, kemudian dikali volume, dikali dengan jumlah lot. Kemudian syarat untuk memilih saham yang liquid yang di atas 1M. Nah, ini kita isi nih manual, isi sendiri nominal 1M. Bentar, ada pertanyaan. Berarti kalau syarat gap yang syarat open itu dirubah. Berarti kalau syaratnya gaps yang syarat open itu dirubah ya, Kak. Boleh dimasukkan sebagai 2 syarat sekaligus. Jadi sekaligus gap up, sekaligus open sama dengan low. Tapi nanti kan harga saham yang masuk kan biasanya lebih sedikit filterannya. Karena kan jarang gitu kan. Jarang saham yang harga opennya itu sama dengan low dan gap up lagi gitu. Tapi kalau ada itu powerful banget harusnya. Nah, ini kita ramu nih. Akhirnya kita ramu kan syarat yang tadi itu. Pertama, close-nya itu di atas MA20. Terus ada syarat, misalkan ada gap, itu juga boleh, gap up. Kemudian liquid ini saham yang tadi value-nya di atas 1M dan bullish. Bullish itu yang tadi open-nya sama dengan low. Ini kita masukkan. Oke, kita lanjut ke AMI brokernya ya. Ini, kita buka dulu ininya, editor ininya. Kita di bawahnya sekarang kita masukkan untuk, kita tulis gini ya, syarat tambahan. Oke, sekarang aku kirimin ke teman-teman untuk syarat tambahan. Oke, ini udah masuk ya ke komentar. Itu bisa teman-teman copy paste. Ini aku sekarang akan sekaligus ngetik sekaligus menjelaskan. Nah, untuk yang pertama tadi syarat ini dari bawah ya. Boleh sih diacak juga boleh. Syarat open dari Mas Gunawan tadi, syarat open sama dengan low-nya. Itu kita bikin kata-kata sendiri, misalkan bullish atau filter 1 boleh lah. Bullish sama dengan harga open sama dengan harga low. Kemudian syarat yang kedua, harga value di atas 1M. Value di atas 1M itu yang ini. Kemudian mau mencari yang gap up misalkan. Gap up. Nah, ini. Kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa. Jadi kan karena kan susah banget, nggak setiap hari itu saham gap up itu ada. Kemudian juga nggak setiap hari juga saham yang harga opennya ini sama dengan low. Tapi open sama dengan low ini lebih banyak terjadinya dibanding gap up. Ini balik lagi sih, terserah. Jadi dikembalikan lagi ke preference dari teman-teman semua. Kalau udah, jangan lupa untuk klik syntax, kemudian di save. Itu kalau H-1 artinya apa, Bu? Ini hari sebelumnya. High di hari sebelumnya. Nah, ini juga bisa diganti close hari sebelumnya, 1 hari sebelumnya.
Ini juga bisa. Gap up sama dengan, ini rumus menghitung close dari hari kemarin. Ref close -1 ini artinya close di satu hari sebelum. Kalau ref close -2 berarti ini adalah harga di hari yang kedua. Ini contohnya BBTN kan. Ini untuk ref -1-nya ini di harga 2.120. Nah, kalau -2 itu di sini 2.100. Ya, ini kita pakai -1 ya. Oke, lanjut. Masih ini ya, masih copy semua ya? Masih di copy semua. Kalau turun berarti gap down, ya. Ya, Gap shake. kalau turun gap down, misalkan mau bikin gap down. Gap down. Gap down 1. Gap down 1. Tadi aku kayaknya sempat deh nulis gap down 1. Ya? Kalau gap down 1 itu sama dengan open lebih kecil ref dari close atau low dari -1 and open lebih kecil dari close. Jadi ini kita mau mencari saham-saham yang udah gap down terus udah gitu sahamnya bearish karena opennya di bawah dari harga close di bawah harga open, sorry. Itu kalau mau gap down, kalau nggak mau nggak usah ya. Oke, mau dipakai nggak nih rumus gap down? Halo, suaraku masih aman? Jadi kalau halo. Oke, aman. Jadi kalau misalnya satu rumus itu mau dipakai atau tidak di dalam satu level, tinggal ditambah hashtagnya atau gimana? Misalnya jadi on and off itu untuk rumusnya. Oh, kalau nggak mau dipakai nanti. Gap up-nya nih, gap down dan gap up tadi coba kita masukin dulu. Terus ketika nggak mau dipakai, tinggal ditutup dengan line 2 kali gitu, garis miring 2 kali gitu. Iya, bisa kayak gitu, betul. Mana tadi rumus aku terakhir? Bukan yang ini. Bukan ini. Oh, oke. Ya, kalau ini nggak mau dipakai, itu tinggal begini aja. Nggak usah dipakai. Atau boleh aja ini tetap dipakai begini, nanti di syarat filter sama dengannya itu kita hapus. Jadi bisa dengan dua cara. Pastekan yang setup, Mbak. Gap up. Oh iya. Oke, sorry. Gap up belum aku masukin ya. Oh, udah sih sebenarnya di atas. Ulang. Ini nih gap up nih. Enggak, tolong dikopikan dong. Udah masuk? Oh iya, udah. Mas Iwan izin jemput istri. Oke, lanjut Mas. Silakan, hati-hati di jalan. Oke, kita sekarang kalau udah rumusnya langsung masuk ke memasukkan syarat buy. Nah, ini kita masukkan nih buy sama dengan. Nah, kalau misalkan kita mau kayak Pak Sunu tadi, kadang-kadang mau pakai, kadang enggak. Nah, itu tinggal ngapus di sini aja. Menghapus di syarat buy-nya ini. Oke, kita masukkan di sini. Saya copy-in dulu ya rumusnya di komentar. Ya, ini bisa di-copy dulu.
buy sama dengan, ini rumusnya ya, kita akan beli kalau harga close-nya itu lebih besar dari MA20 dan sahamnya itu mengalami gap up dan liquid dan juga bullish. Bullish itu yang request dari Kak Gunawan, open sama dengan low. Kalau misalkan nggak mau pakai settingan itu, tinggal hapus aja. Bullishnya ini dihapus. Kemudian kalau nggak mau pakai gap up-nya dihapus. Jadi cukup MA20 and liquid. Jadi saham-saham yang MA20 dan liquid itu akan masuk ke dalam screeningan. Nah, di dalam memasukkan rumus ini, kita juga bisa mengganti N ini dengan OR. Itu beda ya, beda fungsi. Kalau OR itu antara dua pilihan. Jadi kayak contohnya nih, filternya buy or sell. Nah, jadi nanti akan ada dua yang masuk, yang termasuk kategori buy masuk, atau yang kategori sell juga masuk. Tapi kalau N itu misalkan gini syaratnya, aku mencari wanita yang tinggi wanita dan tingginya 160. Nah, itu fix. Jadi kalau wanita yang tingginya 150 nggak akan terpilih, nggak akan masuk ke dalam seleksi pemilihan. Tetapi kalau misalkan kalian memberikan perintah begini, aku akan menerima wanita yang tingginya 160 atau rambutnya berwarna pink misalkan. Nah, walaupun ada wanita yang nggak tingginya 160, tapi yang penting dia rambutnya pink, itu akan menjadi masuk ke dalam seleksi sebagai seleksi kalian kayak gitu. Nah, kalau di syarat begini juga sama. Jadi kalau misalkan mau memasukkan syarat harga di atas MA20 atau misalkan nanti ada syarat lain lagi atau gap up. Nah, nanti akan ada akan ada lebih banyak saham yang masuk. Jadi ada saham yang gap up tapi dia nggak cross MA20 itu akan masuk. Atau ada juga saham yang MA20 aja dan nggak gap up itu akan masuk. Kayak gitu perbedaannya. Bisa dipahami konsep OR dan juga N? Bisa. Oke, yang lain? Bisa, Bu. Oke. Paham, Bu. Paham ya, mantap. Oke, untuk selanjutnya, kita coba yang paling simpel dulu deh, MA20 and liquid. Dan sekarang kita akan screening, biar teman-teman tahu perbedaannya. Kemudian di bawahnya kasih perintah filter sama dengan buy. Kalau misalkan kita mau ada filter sell juga boleh, tapi nggak usah lah, nggak penting. Karena kan kita tujuan screening tuh buat nyari beli saham. Kalau kita udah punya sahamnya kan kita tahu keluarnya itu di mana, nggak perlu nunggu sinyal sell. Oke, lanjut ya ke AMI broker yang di sini. Oke, wait. Kalau saya yang belum nulis nih, bentar. Buy sama dengan C di atas MA20 and liquid. Saya akan save. Kemudian kita akan masuk ke screening. Nah, kalau mau screening, kalau masih baru pertama kali buka, itu tuh masih kosong kan. Ini kita klik tanda di sini, tanda plus di sini, tanda plus. Terus pilih new analysis. Nah, nanti kosong kayak gini tampilannya. Kemudian pilih AFL yang mau di screen. Yang barusan kita edit itu namanya, kalau di aku ini AFL 311 ini. Itu disesuaikan ya dengan nama AFL yang di atas ini, yang tadi teman-teman edit. Terus yang diubah, ini jangan all symbol, tapi ubah jadi filter. Kemudian ini juga, kadang-kadang kalau masih baru, masih all quotes ya. Kita ganti from to date. Dan pilih satu hari aja, misalkan 26 Februari 2021. Kalau misalkan AMI Broker masih baru banget, ini kan tahunnya 2000 berapa gitu kan. Ini kalian klik aja di bagian tanggal, di bagian ini nih, kotak ini. Kemudian nanti di tahunnya ini diklik. Nah, di sini ada pilihan tahun. Cari 2021 Februari tanggal. Oke, lakukan yang sama dengan di sini, di N-nya.
Kalau udah, kita ekspor. What? Ada yang salah. Get up. Bukan di scan ya? Kalau scan itu nggak akan mengeluarkan fungsi, ada namanya kayak kita mau punya add kolom lagi, tambahan kolom, itu nggak akan muncul di sini. Oke, sebentar ya. Ada yang salah masih di sini. MA sama dengan J. Liquidnya. Variable liquid used without having been used. Bukannya ada DV-nya juga, Kak? Liquidnya. Kayaknya nggak sesimpel itu liquidnya. Kemarin kayaknya. Bentar, tak lihat punya aku. Enggak. Liquidnya Biasanya. Kakak itu loh. Enggak, ini aku juga sering pakai rumus yang ini, enggak masalah. Aku tutup dulu udah sectionnya, ini mungkin bisa jadi karena sectionnya enggak ditutup. Section N. Mana sih section N? Riz, punya aku juga error loh. Error 30 tulisannya. Iya, biasanya itu karena ada rumus yang salah. Bentar, dicek dulu. Belum ditambah filter. Bentar. Oh, filter sama dengan by-nya ya tadi ya? Oh iya, filter sama by. Iya, belum. Sama nambahin ini. Untuk di kolom ekspor. Jadi bedanya scan sama ekspor itu Pak Wancas, kalau kita scan itu hanya mengeluarkan kode saham aja. Sama ada tulisan short, buy, sell kayak gitu. Nah, kalau di ekspor itu bedanya kayak gini. Bentar. Oke, semoga bisa. Oh, aku masih belum bisa. Get up. Kayak ada suara kambing. Section N. Coba. Oke, udah. Oh, gap up one ya, tadi aku salah ya. Salah rumus ini aku tadi gap up one. Oke. Ini udah berhasil. Gimana? Masih ada yang error? Aku error. Error. Bentar. Coba di Copy paste aja, Kak. copy paste saja. Ya, gitu. Ke ini ya? Kepotong nggak? Filter by. Oh ya, kepanjangan. Nggak bisa ini dia. Bentar. Filter by. Terus aku ulang lagi ya. Filter by. Yang add kolom di bawahnya tuh nggak mau masuk kepanjangan teksnya. Sampai di filter by ya. Habis itu add kolomnya masuk yang di bawahnya. Kak Fitrian, Kak izin live ya. Minta diklonin ya. Makasih Kak Fitrian. Kak, sebenarnya ada cara cepat explore task explore-nya loh, daripada kita cari-cari per AFN lah lewat situ kan. Gimana? Bisa coba. Kan langsung coba yang analisa 2 dihilangin dulu.
itu dihilangi, terus satunya dihilangi. Yang satu juga dihilangi. Nah, terus kembali ke rumus AFL editor kita, rumus kita. Nah, terus itu diklik yang tadi kakak ada, terus explore. Ya, klik. Exploration, iya. Ya ini nah, juga itu langsung kan? Bisa dua cara. Daripada cari-cari. Iya, oke. Lebih gampang yang ini sih ya. Jadi kalau ke rumus yang ini buka edit volume dulu, edit formula, terus klik yang gambar ini nih, analis, terus exploration. Itu akan langsung juga ke rumusnya ini. Langsung formulanya otomatis. Oke. Thank you Kak Gentil. Ya. Yang lain gimana teman-teman? Aman? Masih error? Kak, yang muncul di explore itu berarti yang sesuai kriteria ya? Iya, sesuai dengan kriteria yang kita tulis barusan. Jadi kita baru kenapa ini? Itu kritik. Kok aku langsung Kak Ika pakai apa itu? Oh, ProTrader kan? Kak Ika pakai ProTrader. ProTrader, iya. Iya, wajar. Baru pertama kali nggak apa-apa kok. Di oke aja. Oh. Tapi dia kayak nggak muncul gitu loh, Pak. Hah? Waduh. Nggak muncul. Langsung dikirim ke websitenya? Kenapa? Langsung buka web enggak? Enggak sih, enggak. Coba di close dulu, nanti masuk lagi. Ami brokernya di close dulu semua. Terus masuk lagi. Kak Rizka, bisa di notepad nggak? Punya aku tambah errornya tambah banyak. Oh iya ya, aku kirim notepad di Telegram ya. Oke. Apa basic ya? Iya di basic aja ya. Tadi aku ngirim yang ke teman-teman udah sama ini belum? Udah sama gap up dan liquid. Oh, oke. Ya, samain deh sama. Ya, Mas. Ini apa gara-gara Windows Defender-nya ya? Harusnya dimatiin ya? Gimana Mbak Ika? Windows Defender ya? Kak Gempil? Saya bantu Mbak Ika? Kan aku kan baru install ulang. Gak usah. Ami broker toh? Hah? Mau install Ami broker toh? Iya. Atau gimana? Enggak, itu aku kan baru install. DOS-nya. Aku lupa Defender-nya belum tak matiin. Gak masalah. Defender-nya belum tak matiin. Gak apa-apa. Gak masalah. Gak apa-apa. Langsung copy paste aja. Ini Bu. Bentar. Aku nggak bisa minimize ya? Aku nggak bisa minimize ke Telegram. Bentar. Aku belum buka Telegram. Oke, udah. Nah, grup basic ya. Oke, udah aku kirim namanya 4 AFL complete di grup basic.
Tetap keluar, you are unregistered. Tapi nggak masalah kan? Maksudnya nggak bisa ngebuka normal gitu atau cuma keluar tulisan aja? Apa tuh? Ini yang Mbak Ika. Oh, ASL-nya. Atau Iya, gimana? waktu klik explore itu dia keluar URN unregister. Terus kalau di OK, dia tuh nggak keluar apa-apa. Cuma 0% komplit gitu tuh. Coba foto kasih grup. Di ini ya, di apa namanya? Di capture ya. Atau di sini atau share screen di sini juga boleh, bisa kan? Biar Oh iya, kalau ini share udah screen aja. Share screen aja di screen tuh gimana ya? Ini yang bawah nih. Nah, hijau. Oh, iya. Bentar. Oke. Hati-hati yang lain dimatiin dulu, nanti kelihatan. Gosip arisannya enggak ketahuan. Ini habis aku keluarin dulu Ami Brokernya, tak masuk dulu ya. Bentar. Ini udah pakai Pro Trader atau manual? Pro Trader ya, makanya kedetek sebagai unregistered. Yang pakai Pro Trader nggak bisa ya ini? Ada nggak? Nggak bisa gimana? Nggak bisa share screen nih? Coba. Oh, kan coba Kak. Alt plus S. Kak Rizka di allow Kak. Allow. Bentar. Share screen-nya ke user. Iya. Caranya gimana? Coba jadiin host. Jadiin host aja ya, oke. Kita partisipan. Ini Mbak Ika. Oh, Ika. Make a host. Oke, udah. Mbak Ika jadi host. Share screen dulu. Jeng. Kita lihat. Yang lain gimana, teman-teman? Aman? Aman. Masih screening aku. Oke. Apa? Bu, mau tanya, Bu. Iya, silakan. Sembari nunggu Mbak Ika. Silakan, siapa ini? Pak Ipul. Itu kan di chartnya kan ada tanda panah itu ya. Itu otomatis muncul ketika kita masukin rumus buy-nya atau gimana tuh? Oh iya, kalau kita ngeklik di Explore itu akan otomatis di chart itu kayak ada tanda panah, tandanya hari ini yang masuk di Exploran itu candle yang ini gitu. Ya itu emang otomatis. Berarti tanggalnya tanda panahnya itu otomatis ya, bukan manual plot kita juga kita bisa. Masukin rumus ya. Iya betul. Kalau yang tadi yang anak panah yang karena sekarang saya nggak masukin plot shape itu otomatis. Jadi kalau sahamnya itu udah saham yang berada di atas MA20 dan liquid dan juga gap dan juga harganya itu sama dengan open sama dengan low-nya, maka itu akan muncul. Tapi saya nggak bikin plot anak panah hari ini. Nanti kalau mau ditambahin bisa. Kelamaan. Bu Ika. Tanggalnya diklik saya. Tanggalnya Bu Ika itu. Tahun-tahun. Tanggal. Ini ya. Dulu. 20. Dari Januari sampai Desember itu. Astaga. Di stop aja tuh. Klik merah. Klik merah stopnya. Ini ya? Iya. Oh. Itu ganti Desember. Jadi 2021. Langsung klik tuh dewe kayaknya tundur ke. Wah, ini jadi aliran ikamologi ini, scanning untuk masa depan nih. Selalu itu, Pak. Kenangan. Ini ya. Iya, betul. Terus ini ya. Explore. Santai-santai rasa gugup. Kacamata kiri. Oh, rasa kagok. Sing ngomong akeh, ya ribut.
Ya, matur nuwun. Ini tapi kok belum ya? Sama aja. Sabar. Oh, sabar. Tadi ini mana bukan di kafe. unregister? Ini bukan di kafe, ya. Itu mana unregisternya nggak keluar gitu kok. Tadi katanya unregister di sebelah mana? Pas pertama doang kan? Oke. Pas explore pertama itu dia keluar unregister gitu, terus tak oke aja. Terus apa-apa. ternyata tanggalnya yang salah. Kok suwi? Oh, oke. Kok suwi ya? Terus ganti SSD urung. Diulang dari depan, dari mati aplikasinya dinyalain lagi. Atau enggak itu stop dulu coba. Baik kan manual. Apa nganu sik ngeling. Iku emang filternya wis keisi dah. Enggak, ini pakai ProTrader. Filter pakai auto. ProTrader ini aku. Sepertinya auto. Apa filternya? Cek dulu, Pak. Filter yang ini kok nggak bisa di merah. Sabar. Kalau pertama kali screening tuh emang gitu lama. Keluarnya lama. Tapi nanti kalau udah kan kadang dalam satu hari itu kita berkali-kali kan tiap berapa jam screen. Coba aku close dulu ya dari awalnya. Oke, aku ini ya. Terus stop apa tetap share screen nih? Baik, Kak. Oh, oke. Gimana ini? Ini ya. Ini kan? Exploration. Nah, ini nih keluar nih. Kayak gini. Orang ketara. Your purchase and broker. Oh. Ya udah kena itu. Iya. Udah kena kan? Oh, sing apa coba disilang dulu. Silang dulu. Gitu. Disilang. Oh, silang. Terus lagi di help dulu, diklik. Help. Dhuwur. HELP dhuwur dhewe nganti ke Windows. Hah? Nah, help HELP. Tolong bahasa Inggrisnya tolong. Oh, help. Nah, help. Diklik. Maaf. Ini help. Gak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Diklik gak iso diklik gak bisa ini. Ini kan explore soalnya explore di kota abang diklik. Oh, aku yang klik. Oke. Langsung filter itu. Filter kan? Aku mau ngedetek loro. Iku poin PG strip W. Coba tak undurne ya. Oh iya, Mbak Ika bisa balikin lagi hostnya. Aku nggak bisa share screen. Mbak Ika. Terus Mbak Ikanya udah ini lagi nyuci piring atau ngelonin anaknya aja. Reclaim host kan bisa. Bentar. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, Mbak Ikanya lagi AFK lagi. Ganti database. Sama ini aku pakai database daily, dapatnya Turi, all symbol, terus range-nya from date, tanggalnya 26 semua. Apa ulangi deh, Phil. Apply to-nya all symbol. Bersabarlah. Coba baik. Coba dua. PNBS, ya oke benar. Terlalu banyak ya hasil yang elder ya. Banyak banget tanggal 25. Di filter aja. Oh iya, pakai ini. Watchlist per industri. Coba Pak, LQ45 ya. LQ45, Tower. Oke, tower masuk. Cara yang refresh tuh ya apa sih? BFA masuk. Harus
cara refresh di AMI. Aku kan gak terlalu bisa sing Ini refresh. klik kanan mau nge-refresh AFL, misalkan habis copy AFL ini di klik kanan bagian sini refresh nih. Ting. Well, gak kelihatan. Aku belum masuk Zoom. Gitu. Oh, ini nih di bagian kolom simbol, layout, chart, klik kanan, refresh. Ting. Kok P1 masuk? Tanggal 25. Heeh. Iya ya, datanya ini ngawur ya. 4, 1, 2, 3, 4. Nah, aku nyusup P1 ini. Kayaknya sama. Oh, atau mungkin karena data watchlist. Pakuan masuk LG45 nggak sih? Masuk ya? Masuk. Soalnya 25. takutnya ini ngaco nih data LK45-nya bisa aja beda kan. Hasilnya bener deh Kak 25. Beda Bil. Elder. Enggak, maksudnya 25 P1 masuk kan 25. Nak basic ya tak delokno ya. Kan semerah, candle merah kan 26. Kalau di screening semua pun Pakuan juga aku nggak masuk loh. Pakuan. Iya, padahal masuk loh harusnya. Oh, ini ya. Masuk. Volumenya ya? Awan ya? Apa value-nya? Bentar. Value-nya aku ganti nggak ya? Apa value-nya liquidnya 5M? Tanggal 26 ya? Value-nya Gempil berapa M? Bentar Kak. Yang mana sih value? Ini yang liquid. Kangen nih gue Bil, hasilnya Bil. Tapi kok mana? 3M. Benar berarti. Ganti 5 ya? Iya. Oh iya ya. Ya bisa sih. Mungkin aku yang terlalu tinggi. Nggak nyampe. Sama sih. Tak ganti 5M, P1 masuk. Tetap masuk? Oh. Screen-nya tanggal 25 kan? Iya. Ini tanggal 25. Filter bullish liquid. Udah nanti per hari Senin kita saling share ini deh, share hasil explore ya di grup lobby ya. Jadi biar kalau ada beda tuh biar saling ngisi lah. Tapi kalau yang data EOD nggak bisa ya, kayak Pak Sunu gitu. Mungkin malam-malam ya, kalau kayak Pak Sunu malam kali ya, biar sebagai cross check. Kali aja ada saham menarik yang nggak masuk di screeningan kita, ternyata pakai data manual ada gitu. Jadi Senin sore. Filter iya, apa all symbol Bil? Filter. Udah Kak, udah sama sekarang. Filternya cuma 4 ticker sekarang, powernya udah hilang. Tower CPFA, Unitrack, MNCN, udah. Power P1-nya hilang. Oh iya sama. Yang lain gimana untuk Elder sama nggak? Oke. Untuk Elder saya punya candle itu bukan yang candle bagus, yang apa dia model yang kayak crowbar gitu. Bar. Iya. Oh itu itu ya masih lama Kak. Masih yang lama itu. Yang Elder itu aja. Baru download yang Elder Ace Kak. Udah baru masukin. Dari yang Elder Tok. Iya, Elder titik AFL kan ya.
minta Iya. anaknya itu hasilnya kayak yang bisa tuh, Bel. Jadinya yang bar, Kak. Kalau dari perpustakaannya, Kak. Yang ini kan, Elder ini kan? Di refresh dulu. Oh, tunggu. Nah, Elder di refresh dulu coba. Tadi Oke. udah aku hapusin. Bener, Elder yang ini kan? Iya, itu dah. Hasilnya Ace Candle Bar. Aku baru download Salah hasilnya hapus ya itu. bar sih. Oh iya ya, jangan-jangan. Bar kan ya, Kak ya? Jangan-jangan aku salah lagi. Ini yang masih Candle Bar lagi. Iya, kayaknya Kak. Coba deh, Kak. Oh, iya kali. Pil, tadi ada pilihan apa Iya, tadi? Kak. Tadi yang dihapus Enggak apa aja? Saya. Yang dihapus ada Ace Before sama Ace Candle Pixel. Oh iya Ace Beef. Oh oke. Iya. Berarti ini aku copyin lagi deh yang baru. Ace. Oh iya. Copy. Aku mau manat loh mau. Nah, sorry. Nggak apa-apa, Kak. Nah, Bannya diganti aja gimana? Apa? Atau mau upload lagi? Upload lagi aja deh yang ini biar fresh, biar sama banget sama yang lagi aku pakai sekarang. Ace Candlestick. Data FL. Oke, sekarang aku masuk dulu. Oke, dan coba di-download lagi ya, Kak William. Baik, Kak. Thank you. Oke, makasih. Level target, IFL is, ya kan? Iya. Teman-teman yang kelas basic, kalau misalkan terlalu berat bahasan yang ACE, boleh duluan. Ya, kalau dari saya sih cukup itu tadi untuk MA-nya. Kemudian cara explore-nya juga. Woi, sing Gose lagi ngomong ya nih, bawa. Oh ya. Lanjut, Kak. Ya. Jadi untuk materi kali ini sebenarnya cukup di membuat AFLMA, kemudian ngeplot garisnya, kemudian screen dan explore. Nah, karena tadi ada masalah, jadi memang agak panjang pembahasannya dan lama. Tetapi intinya kita mau belajar itu dulu untuk malam ini. Jadi biar agak gampang. Nah, karena kebetulan anak-anak percepatan udah pernah membuat AFL ACE, jadi kita sempat bahas. Saya takutnya yang anak-anak basic masih bingung apaan sih ini lagi ACE. Kok banyak banget pixelnya. Jadi kalau teman-teman yang basic mau cukup sampai sekian, kita akan ketemu lagi di next class. Boleh tutup sampai sekarang. Boleh tutup sampai di sini. Kalau saya masih mau diskusi tentang ACE juga dengan teman-teman percepatan. Atau buat kalian yang mungkin udah ada keperluan lain, boleh juga off. Secara officially, saya tutup AMI Broker kelasnya sampai dengan malam ini. Dan juga untuk rekaman Zoom-nya juga saya stop di sini. Setelah ini saya akan off record. Jadi kita ngobrol bebas sembari Zoom dan juga ngutak-ngutak KFL. Oke guys, ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri untuk officially-nya? Makasih, Kak. Oke.
Thank you banget Kak Rizka. Saya masih Iya. nyambung habis ini Kak, yang Ace Candlestick belum bisa. Iya. Nyambung. Iya, punya aku Setelah ini masih error kemana, Pak? juga. Punya aku masih Punya aku error masih error 29. soalnya. Ya. Setelah ini Iya. kemana saya ikutnya? Hah? Setelah ini kemana ikutnya? Masih siapa? di Zoom. Irul. Masih Irul. Zoom, masih Serah. di Zoom. Oh, masih di sini? Yang Oh, pixel iya. Cuman itu. nggak direkam, cuman nggak direkam. Oh, iya. Iya. Kalau ada pertanyaan, aku baru baca nih. Titi juga udah keluar, anaknya mau tidur. Hey Monique, do you want to sleep now? Do you want to sleep Oh now? iya, pinnya hilang. Ini yang Kak Ilham itu nyari AFL-nya di bot Kak, di bot TFJN. Waduh, Kak Titi kok pergi. Semua pada kehilanganmu, Titi. Yang Ilham udah ketemu. Oke. AFL Ilder ada di perpus. Terus yang Wanda tadi apa? AFL Ya, pixel yang ditaruh di sekarang atas. baru error. Gimana? Ini kan sekarang yang Ice Candlestick yang di share kakak itu kan sekarang error Kak. Oh, error. Yang barusan ini? Iya, 9. Error Jadi nggak lengkap. Ditulis di notepad aja, coba diganti. Kayaknya kakak yang copy nggak lengkap. Oh, oke. Ya, oke. Ntar aku revisi lagi. Oke. Oke, Tulis di notepad aja Kak Rizka. Udah kan tadi notepad kan? Oh, aku kirimnya ke ini ya, notepad dalam bentuk AFL. Ya, oke. Ke bentuk TXT deh. Ngirimnya kan basic kan ya? Di percepatan. Percepatan ini kan kelas ACE soalnya. ACE kan percepatan kan? Oke, ini aku stop. Oh, ini dulu. Bentar. Percepatan sebelah mana?